Halo guys, selamat pagi. Masih bersama aku Bang Fat. Hari ini kita berada di daerah Matubondo ya. Dan ini kita masih di vibes puasa ya. Semoga kita ini ya puasanya lancar sampai 1 bulan full. Nah ini yang lagi viral-viralnya guys, itu kasus korupsi pertambangan yang menyeret suaminya Sandra Dewi, itu Harvey Muiz namanya ya. Nah beberapa ini ya hari terakhir itu memang sedang viral-viralnya, menggegerkan, menggemparkan seorang Sandra Dewi yang hidupnya mewah, penuh kesempurnaan, tapi berujung dengan terseret dugaan kasus korupsi ya, yang tentunya nilainya cukup fantastis, merugikan negara sekitar 271 triliun rupiah ya. Itu saja baru dari sisi kerusakan lingkungan, belum di total-total dari sisi yang lain ya, mungkin dari sisi pajak atau mungkin hasil-hasil keuntungan dari yang lain gitu ya. Nah, awal kasus ini dimulai dari PT Timah Tbk ya, yang merupakan pertambangan timah di Bangka Belitung, itu melakukan aktivitas pertambangan di sana yang tentunya mengeksploitasi lingkungan alam dengan proses aktivitas pertambangannya ya, di mana tuduhan korupsi ini difokuskan pada penyelenggaraan aktivitas pertambangannya, di mana izin usaha pertambangan ini ternyata melebihi kapasitas maksimal dari lahan yang didaftarkan gitu ya, sehingga merugikan negara 271 triliun tadi. Oke, agar lebih jelas aku analogikan gini, kita selalu punya sumur ya, sumur menghasilkan air, dan airnya ini ditaruh di toren untuk menyimpan atau mungkin nanti dipakai untuk apa-apa gitu ya. Nah, sumur ini sebagai tambangnya, air sebagai hasil tambang yakni minyak, lalu toren ini adalah pabrik atau smelternya yang nanti untuk ngolah ataupun ini ya menyimpan ya. Nah, di sini ketika mengajukan suatu izin usaha pertambangan, pastinya kita itu disodorkan terhadap beberapa aktivitas observasi untuk studi kelayakan terhadap lahan yang mau kita lakukan aktivitas pertambangan, apakah nanti merusak alam atau tidak, lalu berapa sih hasil maksimal dari lahan yang kita daftarkan itu. Katakanlah gini, kita cuma mendaftarkan satu sumur. Nah, dari aktivitas studi kelayakan menyatakan bahwasanya satu sumur ini maksimal hasilnya adalah 10 liter. Nah, 10 liter ini nanti akan kita masukkan ke toren, disimpan dan untuk diolah dan sebagainya. Nah, dari hasil audit dan yang ada di lapangan ditemukan bahwasanya satu sumur ini ternyata menghasilkan lebih dari 10 liter, katakanlah 100 liter. Nah, jadi muncullah pertanyaan, lah 90 liternya ini dari mana? 100 dikurangi 10 kan 90. Nah, sehingga ini dilakukanlah beberapa penelitian atau penyelidikan di mana sih sebenarnya sumber-sumber untuk menutupi 90 liter ini. Dan ditemukan konteksnya di sini bahwasanya untuk memenuhi 90 liter tadi itu atau sisanya
yang melebihi kapasitas itu, mereka ya khususnya ini mendirikan perusahaan-perusahaan boneka yang tentunya ilegal untuk mengeruk atau mengumpulkan timah-timah. Mungkin bisa dari ini ya, perusahaan-perusahaan kecil, apalagi bisa itu di boneka ataupun ilegal, bisa dari ini ya, rakyat-rakyat atau mungkin ini ya, penambang-penambang ilegal atau perorangan gitu ya. Sehingga justru ini berdampak merugikan negara. Yang pastinya kan kalau namanya ilegal kan tidak terdaftarkan. Yang pasti bisa jadi nanti belum ada studi kelayakannya apakah ini bisa merusak atau menimbulkan dampak yang berlebih pada lingkungan atau mungkin dari masyarakat sekitar gitu ya. Sehingga seyogyanya memang dari sisi sini sudah rugi dulu ya dari si negara yang tentu ujung-ujungnya adalah merugikan rakyat gitu ya. Nah, dan dari sisi sini terseretlah beberapa ini ya orang terkenal. Nah, yang terutama itu kalau yang lagi viral ini adalah si suaminya Sandra Dewi yang merupakan salah satu partner ya dari penyedia peralatan atau sarana dan prasarana dari PT Timah Tbk tersebut gitu. Nah, di samping itu terseret juga Helena Lim sebagai partnernya gitu ya. Sebenarnya Helena Lim ini posisinya manajer di suatu perusahaan gitu ya, yang juga menyewakan sarana dan prasarana untuk melakukan pertambangan seperti itu ya guys. Nah, di sini yang sangat kontroversial adalah di mana kerugian negara itu sampai 271 triliun untuk yang saat ini ya. Dan di garis bawah ini baru kerusakan lingkungan saja, belum yang lain-lainnya. Di mana nilai ini cukup fantastis, bahkan melebihi kasus yang korupsi itu yang paling tinggi. Yakni kasus BLBI itu sekitar 138 sampai 140-an triliun. Nah, di sini kan berarti cukup fantastis banget ya. Sementara itu, untuk kasus ini ternyata sudah terjadi sejak lama, dari 2015 sampai 2022. Dan nggak tahu ya, itu mungkin baru yang diaudit. Belum ya, namanya pertambangan kan ya yang pasti akan lebih dari itu. Kalau menurut pandanganku ya, berarti mungkin bisa kalau 2015 sampai 2022 itu cuma selang 7 tahun ya kemungkinan. Mungkin bisa pertambangan kan bisa puluhan tahun gitu ya. Sehingga mungkin ya memang bisa lebih dari 271 triliun guys. Ya lebih dari skandal ini ya, kasus korupsi BLBI gitu ya. Ngeri juga kalau dari sisi kita, dimana dengan uang sebanyak itu bisa buat bansos, mungkin bisa buat ini ya, nanti ini ya, mensejahterakan rakyat, membuat infrastruktur kayak jalan tol dan sebagainya. Lah kok malah dikorupsi rame-rame gitu ya. Nah, dan sebenarnya kalau yang nanya, Bang, kalau misalkan timah ini buat apaan sih? Banyak guys. Ini justru bisa untuk mensupport ini ya, komponen elektronik, langsung ini kendaraan bermotor, banyaklah yang bisa ini ya dimanfaatkan dari timah itu. Wong ini ya, kalau misalkan dilihat-lihat dari berita yang beredar itu bisa kok keuntungannya satu perusahaan itu bisa miliaran sampai triliunan loh guys. Berarti kalau misalkan kita kalikan bulanan, tahunan itu dapat berapa? Nah, itulah guys kekayaan Indonesia saat ini. That's why kita harus memaksimalkan, tapi dengan cara yang baik gitu loh. Enggak dengan cara ilegal kayak gini, namanya merugikan negara. Yang harusnya itu negara dapat memasukkan dari situ untuk dialokasikan ke pos-pos kayak bansos dan sebagainya tadi, malah jadi hilang itu loh. Nah, that's why ini membuat kita geram ya.
kembali lagi ini ke kehidupannya si Sandra Dewi yang dulunya itu kita lihat sebenarnya kok sempurna banget, bisa sampai ini ya nikah di Disneyland ya kalau nggak salah, mohon maaf karo koreksi, yang di Hong Kong itu ya kalau nggak salah, mungkin bisa sampai miliaran kayak gitu ya. Nah sampai koleksi tasnya, mobilnya dan sebagainya, ya ternyata ujung-ujungnya itu adalah ini ya, merupakan hasil korupsi ya. Better ini ya, ya kita masih ini ya masih untung kita hidupnya biasa-biasa saja ya, cukuplah dicukupkan Tuhan ya dengan rezeki yang malah halal dan positif gitu ya, daripada kita malah kaya tapi nggak tenang gitu ya, dan malah merugikan negara lagi. That's better ini hidup berkecukupan, berkah dan sewajarnya saja. Apalagi kalau ini ya ditambah flexing-flexing, wah tambah semakin dicurigai KPK dan sebagainya, itu perlu diusut. Apalagi crazy rich itu ya Helena Lim itu juga termasuk ini ya, salah satunya crazy rich kan di Peak Jakarta ya, yang mungkin gemar flexing dan sebagainya. Ya aku ini malah jadi sekarang itu melihat orang yang flexing itu ya perlu dicurigai aja, kenapa udah nggak wajar banget secara ini ya, historical ini ya, kerjaannya, lalu bagaimana latar belakangnya. Ya memang nggak semua, tapi kelihatan kok kalau misalkan ini nggak wajar gitu sih. Ya ini ya, kalau misalkan yang terakhir yang aku tahu itu update-nya bahwasanya sudah ini ya ditetapkan dari saksi ke tersangka ya, dari 5 ke 11, dan bisa ini ya menyeret sampai ke suaminya Sandra Dewi, langsung Helena Lim yang bukan crazy rich tadi itu, yang sebenarnya keluar sudah diundang di Boy William juga. Wah gila sih, itu malunya nauzubillah mohon maaf guys. Ya semoga ini ya ditambah juga UU memiskinkan atau perampasan aset koruptor ini segera disahkan guys, karena ya memang bahwasanya kalau koruptor ini ya harusnya nggak ada ampun ya. Kalau dikorut aja Korea Utara nih dihukum semaksimal mungkin ya. Itu kenapa itu di Indonesia ini kok banyak yang hahihi ya, kayak Gayus Tambunan dan sebagainya itu masih bisa berkeliaran gitu kan. Janganlah wong ini ya, apalagi kalau misalkan nanti dihukum cuma 10 tahun terus dapat remisi berkurang, nanti belum di dalam selnya itu ngapain kita nggak tahu, belum selnya nanti ini ya dapat sel yang bagus, nggak kayak sel tahanan lain. Aduh guys, miris guys. Semoga hukum Indonesia lebih keperpihakannya lebih ke rakyat kecil guys, dan uang negara itu bisa lebih diamankan dan lebih diprioritaskan untuk rakyat kecil. Ya itu aja guys speak up untuk hari ini. Thank you udah menemani vlogku untuk kali ini. Semoga Indonesia bebas dari koruptor walaupun masih lama. Amin. Yo, thank you, see you.